menangkap belut di tanah berlumpur seperti sawah ini, kita harus cari lubang tempat tinggal belut. Setelah itu kita gali tanahnya, lalu tangkap belutnya. Ada salah satu masakan khas dari Enrekang yang berbahan dasar sambal. Nah, sambal yang digunakan adalah ini, lada katokon. Dan ini biasa dijumpai di daerah Enrekang dan juga Toraja. Kakak Cici. Daun bau sejak zaman dahulu turun-temurun memang sering digunakan sebagai pembungkus makanan. Biasanya digunakan untuk membungkus ketan ya, Cindy. Nah, apalagi ini manfaatnya agar makanannya bertahan lebih lama. Makanya kita pakai di sambal karopa biar makanannya awet. Cuaca terik dan musim kemarau begini paling enak berendam atau berenang di kolam kan? Bukan jejak anak negeri namanya. Kalau berendamnya tidak di alam terbuka. Aku sama pemuda-pemuda desa Pasui lagi menikmati dinginnya air pegunungan. Sungai yang segar, sawah yang luas, pepohonan yang rindang, apalagi pegunungan yang asri. Memang alam itu di sini di Indonesia selalu membuat kita bangga tentunya. Karena apa? Karena alam memberikan banyak manfaat. Karena badan sudah bersih dan segar, saatnya kita mulai aktivitas hari ini dengan penuh semangat. Sungai tempat berendam tadi lokasinya tidak jauh dari sawah. Kebetulan aku bersama pemuda-pemuda desa Pasui mau cari lendong atau belut di sawah. Ayo, kita serbu sawahnya. Habitat belut adalah air tawar dan suka hidup di tempat dangkal yang banyak mengandung lumpur seperti sawah, rawa-rawa, kolam ikan, maupun pinggiran danau. Biasanya belut akan membuat lubang di tanah yang berlumpur. Nah, tugas kita mencari lubangnya untuk menangkap belutnya. Oh iya, setiap daerah memiliki cara unik untuk menangkap belut. Salah satunya di Desa Pasui, Kecamatan Buntuwatu, Kabupaten Enrekang. Wah, dapat! Selamat! Nah, ada berbagai macam cara dalam menangkap lendong atau belut. Biasanya menggunakan bambu yang dibuat seperti capitan dan juga menggunakan bumbu. Tapi kalau di Desa Pasui, kita menggunakan tangan kosong. Woi! Cari lagi! Ini dia keseruan kita menangkap belut dengan tangan kosong. Butuh kecepatan dan gerakan tangan yang cekatan agar belut dapat mudah tertangkap. Wah, namanya! Wah! 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 Menangkap belut dengan tangan kosong memang sulit anak negeri. Belut memiliki kulit dengan lapisan lendir yang fungsinya agar belut bisa melewati ruang yang sempit dan melindungi belut dari parasit maupun hewan pemangsa. Karena lendir inilah yang membuat belut sulit untuk dipegang dan ditangkap oleh tangan kosong. Jadi nggak heran kan kalau ada peribahasa licin bagaikan belut. Wah, gak kerasa nih, belut sawah yang kita tangkap sudah banyak. Kayaknya langsung saja deh kita olah menjadi masakan khas dari Kabupaten Enrekang. Wah. Soal anak negeri, kuliner khas dari Enrekang dengan bahan dasar belut atau lendong memang cukup beragam. Salah satunya adalah yang akan kita masak apa, Mama? Piong lendong, daun kedondong. Makanan yang mau kita buat ini memang menggunakan daun kedondong dan belut tentunya. Lendong atau belut ini aku potong kecil dulu ya. Untuk bumbunya tidak ada yang ditumis ataupun ditumbuk. Semua diiris mulai dari bawang merah, bawang putih, dan terakhir cabai merah. Yang unik dari papiong lendong ini, belutnya tidak direbus maupun digoreng ya. Jadi langsung dicampurkan ke dalam parutan kelapa. Parutan kelapa ini yang menjadi ciri khas dari papiong lendong daun kedondong. Semua bahan tadi dicampurkan dan diaduk menjadi satu. Jangan lupa ya, kita kasih garam dan bubuk kunyit biar semakin enak. Setelah diaduk, terakhir baru dicampurkan daun kedondong. Ternyata daun kedondong juga bisa diolah menjadi makanan khas. Kalau sudah tercampur, baru kita masukkan ke dalam bambu.
Papyong lendong ini bahan-bahannya tidak dibungkus dengan daun pisang ya, jadi langsung dimasukkan ke dalam bambunya. Berbeda dengan lemang atau laomeng yang berbahan baku beras ketan yang dibungkus daun pisang ataupun daun jagung, ini nih yang jadi ciri khas dalam membakar papyong lendong. Bambu yang sudah terisi penuh lalu ditutup dengan daun pepaya. Tujuannya agar aroma yang dihasilkan papyong lendong ini memiliki ciri khas dan isian papyong lendongnya matang merata. Mah, Dok, saya bakar deh. Ya. Gini, Dok. Untuk proses pembakarannya tidak jauh berbeda dengan lemang, dibakar langsung dengan api unggun. Papyong lendong ini menggunakan bambu yang muda, sehingga ketika dimasak maupun dibakar tidak mudah pecah. Oh iya, jangan lupa ya, ketika dibakarnya harus dibolak-balik seperti ini, biar isian belutnya matang sempurna. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya jadi juga nih papyong lendong daun kedondongnya. Nah, ini dia. Pion, lendong, daun kedondong. Sola-solaku jejak anak negeri, pion bukan cuma ada di Nrekang, ada juga di beberapa kota di Sulawesi Selatan ya. Ningsi, contohnya di Toraja. Dan biasanya isinya bukan cuma lendong, tapi ada juga ayam, ikan, ya. Ada juga sapi, ya, dan banyak lainnya. Nah, yang bikin khas dari Nrekang ini karena kita menggunakan daun kedondong. Enak kayak itu Mama, daun kedondong? Enak. Enak. Wah, kalau bisa coba duluan ya. Soal rasa memang gak pernah bohong ya anak negeri. Rasanya enak dan gurih. Walaupun dimasak menggunakan bambu, namun belutnya benar-benar matang sempurna. Rasanya tentu marasa, yang artinya enak sekali. Apalagi dibakarnya dengan nasi hangat nih. Wah, jadi makin nikmat makannya. Tadi pengen nambah lagi nih anak negeri. Makan. Makan. Nah, ini dia yang saya cari, daun kedondong. Rasa dari daun kedondong ini segar sekali ya nih sih. Dan asam pokoknya masuk di mulut, apalagi dilengkapi dengan kelapa lolo. Nah, kelapa lolo apa atau kelapa muda ya nih ya. Makanya rasanya makin lengkap. Wah, makan yang banyak. Belut kita pasti tahu kaya akan manfaat. Namun daun kedondong ternyata memiliki kandungan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Di dalam daun kedondong terkandung zat flavonoid yang bisa mencegah pertumbuhan sel kanker. Selain itu, daun kedondong memiliki sifat antioksidan yang tinggi yang dapat menurunkan kolesterol jahat dalam darah dan dapat menghambat perkembangan penyakit jantung. Ada salah satu masakan khas dari Nrekang yang berbahan dasar sambal. Nah, sambal yang digunakan adalah ini, lada katokon. Dan ini biasa dijumpai di daerah Nrekang dan juga Toraja, Kakak Cici. Pasti rasanya pedis toh? Pedis. Nah, yang akan kita masak ini adalah sambal lendong kalukulolo. Bagaimana itu? Marasa. Nanti kita makan pedis-pedis nih, Caca. Ini dia kuliner khas Nrekang yang gak kalah unik. Sambal lendong kalukulolo, yang kalau diartikan sambal belut kelapa muda. Dari namanya pasti kita tahu butuh bahan kelapa muda. Kelapa muda kita parut dulu ya. Ini dia uniknya makanan ini, tidak menggunakan santan kelapa, melainkan parutan kelapa mudanya saja. Untuk bumbunya tidak jauh berbeda dengan papyong lendong. Bumbu-bumbu untuk sambal lendong kalukulolo ini tidak ada yang ditumbuk maupun ditumis. Bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan daun bawang semua dipotong kecil-kecil. Bahan-bahannya sudah siap, tinggal tugas aku buat motong belutnya. Belut yang sudah direndam dan dibersihkan ini kita potong dulu. Untuk potongnya sih sesuai selera ya, bisa besar-besar ataupun kecil-kecil. Kalau semua sudah lengkap, tinggal dicampurkan semua ke dalam satu wadah. Kakak Cici, ini kan lendongnya sudah siap. Sudah bisa? Campur. Oh, oke. Campur ya. Memang kuliner Nusantara memiliki keunikannya masing-masing. Salah satunya kuliner dari Sulawesi Selatan. Belut yang sudah dipotong tidak digoreng terlebih dahulu ya, melainkan dicampurkan langsung dengan parutan kelapa. Selain parutan kelapa, potongan belutnya juga dicampurkan dengan potongan bawang merah, bawang putih, cabai, dan daun bawang. Semuanya diaduk menjadi satu. Ini dia yang jangan sampai kelewatan. Lada katokon atau cabai khas Sulawesi Selatan.
yang memiliki cita rasa lebih pedas daripada cabai pada umumnya. Nah, untuk mengurangi rasa pedas, lada katokonnya ini tidak dipotong atau ditumbuk ya, melainkan dicampurkan langsung dengan parutan kelapa dan potongan belutnya. Baru deh kita masak sambal lendongnya. Untuk memasak sambal lendong ini harus menggunakan api yang sedang ya, karena kalau terlalu besar akan membuat parutan kelapanya menjadi gosong dan belutnya tidak matang. Ya, untuk memasaknya kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 20-30 menit. Kakak Cici, sambal lendongnya sudah jadi. Follow me. Yuhu, ini dia sambal lendong Kaluku Lolonya sudah siap untuk disantap. Walaupun namanya sambal, tetapi makanan ini bentuknya tidak seperti sambal di Pulau Jawa ya. Bentuk sambal lendong ini lebih mirip dengan makanan urap di Jawa. Bedanya makanan ini tidak ada tambahan sayurnya. Walaupun bentuknya mirip urap, tapi rasanya jauh berbeda ya anak negeri. Rasanya lebih gurih dan agak pedas karena ada tambahan lada katokonnya. Lendong atau belutnya ternyata matang dan dagingnya sangat lembut. Karena tidak digoreng terlebih dahulu, membuat daging belutnya lebih empuk namun matang sampai ke dalam. Pokoknya marah saya. Memang ya, rasa lada katokon itu pedas banget. Tapi dengan adanya kelapa muda, jadi rasanya gurih. Toh, Mama toh? Gurih, enak. Apalagi dicampur dengan nasi. Kenyang. Saya bawa pulang sudah ya. Lumayan buat di rumah. Boleh? Jangan. Oke. Tidak jadi. Selain memiliki rasa yang enak, ternyata belut mempunyai kandungan yang bermanfaat bagi tubuh loh. Nih aku kasih tahu, belut mengandung banyak vitamin E yang bagus untuk kulit. Selain vitamin E, belut juga mengandung vitamin D, fosfor, dan kalsium yang baik bagi kesehatan tulang maupun gigi. Jalan-jalan ke peternakan sapi yuk. Kebetulan aku ditemani sama Ningsih mau ke peternakan sapi yang berada di Desa Mata Alo, Kabupaten Nrekang. Wah, lihat tuh, sapi-sapi di sini gede-gede banget ya. Heits, peternakan sapi ini bukan jenis sapi potong ya, tapi sapi untuk diambil susunya. Walaupun terlihat sama, namun dari fisiknya, sapi potong dan sapi perah memiliki beberapa perbedaan. Sapi potong memiliki tubuh yang lebih besar dengan otot yang lebih kuat. Sementara sapi perah memiliki tubuh yang lebih kecil dan lebih panjang. Karena sudah di peternakan sapi perah, jadi penasaran ya gimana cara memerah susu sapi yang baik dan benar. Sini, boleh kan? Oke. Jadi sebelum diperah, sapi itu harus dimandikan dulu. Jadi supaya pas proses pengambilan susunya, itu sapinya dalam kondisi bersih. Setelah sapinya bersih dan kandangnya rapi, yang paling penting itu nutrisi yang dimakan oleh sapi perah. Jadi nih anak negeri, sebelum diambil susunya, sapi-sapi ini harus diberi makan terlebih dahulu. Ayo Ningsih, kita kasih makan sapinya dulu. Oke. Ayo kita kasih makan sapinya. Kasih makan sapi boleh? Iya boleh. Boleh. Bahannya apa ini? Kalau ini dari batang jagung dengan buahnya. Oh. Sama pisangnya. Kasih makan. Untuk pemberian makan ini biasanya dilakukan pagi dan sore hari. Setelah sapinya kenyang, baru deh kita peras susu sapinya. Kita siapin embernya dulu ya. Oh iya, untuk memerah sapi nggak boleh asal-asalan ya. Ada tekniknya dan cara yang harus dilakukan. Langsung aja yuk Ningsih, kita peras sapinya sampai ember susunya penuh. Untuk pemerah sapi harus lembut ya, agar susu sapinya keluar lebih banyak dan tentunya lebih segar. Oke. Jadi setelah proses diberikan makan agar susunya melimpah, terus proses pemandian, sekarang proses pemerasan susu sapinya. Nah, dalam proses pemerasan susu sapinya ini ada beberapa tips nih. Jadi kalau ingin memerah ambi
Ini harus lembut ya, Iya. kayak dipijit begitu ya, Ningsi. Terus nggak boleh di belakang sapinya, harus berada di samping sapi karena kalau di belakangnya bisa kena tendang. Waduh, bisa bahaya. tuh. Bisa bahaya, Ningsi. Lihat susu sapi seger gini, jadi pengen langsung minum deh. Oh, Kak Dandi jangan, harus dimasak dulu biar lebih sehat. oh begitu. Iya. Oh, ya sudah kita ambil yang banyak baru kita masak. Susu sapi mentah atau susu yang baru diperah disarankan tidak langsung diminum ya anak negeri. Susu sapi mentah memiliki tingkat keasaman yang netral, sehingga bisa menjadi tempat yang ideal untuk bakteri berkembang biak, baik bakteri baik maupun bakteri jahat. Bakteri jahat pada susu dapat menimbulkan gangguan kesehatan, seperti mual, muntah, diare, dan juga nyeri pada perut. Jadi untuk menghilangkan bakteri-bakteri jahat, perlu proses pemasakan dengan suhu tertentu ya anak negeri. Proses ini lebih dikenal dengan proses pasteurisasi dan UHT atau ultra high temperature. Wah, susu sapinya kayaknya sudah cukup nih. Kali ini kita mau ngolah susu sapinya menjadi keju khas Enrekang. Daripada makin penasaran, langsung saja deh kita masak susu sapinya. Nah, setelah kita mengambil susu murni dari peternakan, sekarang waktunya kita bikin apa? Sambala karopa. Nah, tapi karena sambala karopa itu membutuhkan dangke, Ningsi ya. Iya. Makanya kita bikin dangkenya dulu. Oke. Ini dituang sini, Ningsi. Bantu. Oke. Sambala karopa merupakan makanan khas dari Desa Mata Alo, Kabupaten Enrekang. Bahannya tentunya memerlukan dangke. Dangke merupakan keju tradisional khas Kabupaten Enrekang yang terbuat dari susu sapi maupun susu kerbau. Susu sapi yang baru kita perah tadi langsung kita masak ya. Untuk membuat dangke diperlukan getah dari buah pepaya muda. Pepaya muda yang belum dikupas ini lalu diambil getahnya dengan cara menyayat bagian kulit pepayanya. Tuh lihat, sudah mulai keluar kan getah pepayanya? Nah, yang banyak, Ningsi. Terus kenapa harus dicampur air, Ningsi? Biar getah pepayanya nggak padat. Biar tetap bisa dicampur dengan susu nanti. Iya. Oh, biar gampang ya. Getah pepaya ini berfungsi untuk memisahkan serat susu atau protein dengan air. Untuk merebusnya harus hati-hati ya, soalnya susunya mudah meluap dan luber keluar wadah. Sebelum susunya mendidih, masukkan getah pepayanya beberapa tetes. Ingat, jangan terlalu banyak ya, karena jika getah pepayanya terlalu banyak, maka akan membuat rasa dangkenya menjadi lebih pahit. Nah, soal anak negeri, sekarang laktosa dan airnya sudah mulai terpisah. Waktunya kita cetak menjadi dangke atau keju khas Enrekang. Ayo, ini kita cetak. Serat susu yang berupa gumpalan ini lalu disaring, kemudian dibuang airnya. Nah, kalau sudah, tinggal dimasukkan ke wadah yang terbuat dari batok kelapa. Kalau sudah ditaruh di cetakan, tinggal tunggu deh kurang lebih 10 menit sampai dangkenya dingin dan teksturnya lebih mengeras. Dangkenya sudah jadi nih. Tuh lihat, bentuknya seperti keju kan? Dari teksturnya, dangke termasuk golongan keju lunak yang memiliki kadar air yang tidak terlalu banyak. Warnanya putih mirip seperti tahu, namun rasanya mirip seperti keju. Makanya tidak heran kalau dangke disebut juga keju khas Enrekang, Sulawesi Selatan. Jadi rasa dangka ini agak sedikit hambar tapi gurih ya, Ningsi ya. Gurih terus sudah mirip banget dengan keju. Wah, pokoknya enak. Setelah dangkenya dipotong, baru kita potong juga bahan-bahan yang lain seperti daun bawang, lengkuas, bawang merah, dan juga bawang putih. Untuk bahan dasarnya kita menggunakan kelapa tua. Yang dibutuhkan bukan santan kelapanya ya, melainkan parutan kelapanya. Kelapa yang sudah diparut lalu dicampurkan dengan potongan bawang merah, cabai merah, bawang putih, dan lengkuas. Lalu campur hingga bahan-bahan tadi tercampur merata. Biar makin enak, kita tambahkan bubuk kunyit dan garam secukupnya. Setelah parutan kelapanya berubah warna menjadi lebih kuning, baru kita tambahkan potongan dangkenya. Aduk kembali hingga dangkenya dan bumbunya tercampur semua. Pada dasarnya, sambal kopra ini mirip seperti pepes ikan. Bedanya daun pembungkus pepes biasanya kan daun pisang. Nah, kalau di Enrekang Sulawesi Selatan, daun pembungkusnya diganti dengan daun bau. Masyarakat Desa Mata Alo terbiasa menggunakan daun bau ini menjadi pembungkus ketan ataupun makanan lainnya. Daun bau ini memiliki tekstur yang lembut dan juga lebar, sehingga cocok
untuk dijadikan bungkusan pepes maupun makanan lainnya. Setelah ditaruh, jangan lupa tambahkan ikannya juga ya. Untuk ikannya bisa ikan pedah, gabus, ikan selar, ataupun potongan ikan tongkol. Pokoknya sesuai selera kalian aja deh. Yang penting ikannya jangan terlalu besar dari daun pembungkusnya. Setelah dibungkus, tinggal dikukus deh selama kurang lebih 10-15 menit. Kalau daun baunya sudah berubah warna, menjadi lebih kecoklatan dan juga kering, tandanya sambal kopra ini sudah matang. Langsung saja kita angkat. Sambal kopra ini memiliki aroma yang berbeda loh anak negeri. Hal ini karena daun pembungkusnya menggunakan daun bau. Sekilas bentuknya mirip makanan sambal lendong ya, tapi jelas berbeda karena ada tambahan potongan dangke dan juga ikannya. Walaupun rasa dangke itu hambar, namun ketika diolah dengan bumbu dan bahan yang lain, membuat dangkenya memiliki rasa yang lebih enak. Sambal kopra dangke ini memiliki rasa yang unik, ada gurih, asin, dan juga ada rasa sedikit manis. Pokoknya semuanya tercampur sempurna deh, dan rasanya tentunya asip Paji. Daun bau sejak zaman dahulu turun-temurun memang sering digunakan sebagai pembungkus makanan. Biasanya digunakan untuk membungkus ketan ya, Cindy. Nah, apalagi ini manfaatnya agar makanannya bertahan lebih lama. Makanya kita pakai di sambal karopa, biar makanannya awet. Makan lagi, ayo makan! Info tambahan nih anak negeri, dangke dulunya hanya disajikan untuk kalangan-kalangan tinggi maupun konglomerat. Namun sekarang, siapa saja bisa menikmati keju khas Enrekang ini. Setelah kita memasak makanan berat, sekarang waktunya kita bikin kue khas tradisional dari Enrekang. Tentunya berbahan dasar dangke juga, yaitu apa Mama? Sikaporo dangke. Sikaporo dangke, Ning. Bahan utama pembuatan kue sikaporo ini adalah telur ayam dan gula pasir. Telur ayam yang sudah dicampur dengan gula pasir, kita kocok hingga mengembang. Karena mengocoknya manual, jadi membutuhkan waktu yang cukup lama nih anak negeri. Kue sikaporo dangke ini hampir mirip dengan kue bolu kemojo yang berasal dari Riau. Perbedaannya kalau sikaporo dangke ini tidak menggunakan tepung terigu maupun bubuk vanili. Wah, adonan telurnya warnanya sudah mulai pucat nih. Kalau sudah begini, baru kita tambahkan perasan santan kelapanya. Kalau sudah, tinggal diaduk lagi hingga menjadi adonan kue sikaporo. Biar kuenya semakin menarik, kita tambahkan pewarna alami ya. Ayo Mama Cici, kita bagi dulu adonannya ke 3 wadah yang berbeda ya. Untuk warna hijau aku buat dari daun pandan. Namun bisa juga diganti dengan daun suji ya. Daun pandan yang sudah ditumbuk lalu diperas dan ditambahkan ke adonan kue sikaporonya. Lalu aduk hingga adonannya berubah menjadi hijau ya. Untuk warna merah kita pakai buah naga. Hampir sama dengan daun pandan, perasan daun naganya ditambahkan ke adonan kue sikaporonya. Nah, untuk versi originalnya hanya ditambahkan potongan dangke saja. Semua adonan kue sikaporonya sudah jadi nih. Langsung saja kita tuang ke cetakan yang sudah dilumuri dengan mentega. Ma, itu sudah bisa? Bisa. Sudah bisa, kasih masuk. Oke. Oke, Mi. Setelah adonannya dituang ke dalam cetakan, baru kita kukus sampai matang. Karena tidak menggunakan tepung terigu, jadi proses pengukusan membutuhkan waktu yang cukup lama. Woi, Ma, mana sih, Ma? Kita ini, Ma. Angkat nih. Yeah. Oke nih, Ma. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya kue sikaporo dangkenya sudah jadi nih. Tuh lihat, bentuknya unik dan warnanya beragam kan anak negeri? Kalau gini sih, jadi nggak tega buat makannya. Nah, ini dia sikaporo dangke. Semuanya mau? Mau. Bayar. Mana uangnya? Wah, ini ambil. Ambil. Nah, ini yang ada kejunya ini. Mau yang mana kamu? Mau yang mana? Tuh, ambil.
Kue Sikaporo Dangke ini memiliki tekstur yang lebih padat dan tidak jauh berbeda dengan kue basah lainnya. Menariknya, kue Sikaporo Dangke ini sama sekali tidak menggunakan bahan pengawet buatan. Walaupun tidak memakai bahan pengawet, namun kue ini bisa awet sampai 4 hingga 6 hari loh. Untuk rasanya manis dan enak tentunya. Apalagi pewarna yang dipakai pewarna alami dari buah-buahan, yang pastinya aman untuk dikonsumsi. Kue Sikaporo ini kalau dilihat sepintas mirip seperti bolu kumoja yang ada di Riau, Ma. Oh, apalagi bentuknya yang mirip seperti bunga Kamboja. Tapi membedakan di sini karena menggunakan dangke. Makanya namanya Sikaporo Dangke. Paling enak kalau makan kue Sikaporo Dangke ini sebagai teman minum teh atau kopi ya. Dangke sendiri tidak hanya bisa dijadikan kue saja, tapi bisa juga dijadikan keripik maupun dicampur dengan pulu mandoti. Gimana? Merdu kan suaranya? Musik bambu merupakan kesenian khas Kabupaten Nrekang. Setiap alat musik ini memiliki satu jenis bunyi, kemudian digabungkan dengan bunyi dari alat musik lainnya, sehingga membentuk alunan musik yang merdu. Musik bambu merupakan alat musik dari suku Masendreng Pulu, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Kesenian musik bambu dari Desa Pasui ini masih bertahan loh dari gempuran alat musik modern. Bagi sebagian masyarakat Nrekang lebih mengenal dua alat musik tradisional dari bambu. Yang pertama adalah barutung dari Desa Parombean dan ini dia, bass dari Desa Pasui. Dimainkan secara harmonis tentunya, namun memiliki perbedaan di cara memainkannya. Kalau di Desa Parombean dengan barutungnya dimainkan dengan cara dihentakkan, sedangkan di Desa Pasui dengan bassnya dimainkan secara tiup. Mirip-mirip seperti trompet dan beberapa alat tiup lainnya, dan sering juga dimainkan di acara-acara adat tentunya. Wah, menarik ya. Oh iya, ternyata untuk membuat musik bambu ini tidak semudah yang dikira loh. Biar nggak penasaran, kita kasih tahu deh, mulai dari awal pencarian bambu. Bambu yang kita cari adalah jenis bambu tamiang, namun warga Desa Pasui menyebutnya dengan kajau calang. Biasanya bambu ini tumbuh di sekitar kebun, hutan maupun di pinggiran sungai. Kita tidak langsung memotong bambunya ya. Nah, dengan siri ini juga menjadi salah satu cara yang khas ya, Ambe ya, untuk menentukan bambu yang mana yang pas untuk dijadikan alat musik. Sebelum ditebang, bambu akan ditandai terlebih dahulu dengan daun sirih yang dilipat. Jadi Ambe, setelah dipalako sirinya, bikin apa lagi kita? Tinggal dipilih mana yang cocok untuk Jadi alat musik? Iya. Oh, bagaimana caranya tuh? Kan tentara itu bunyinya kalau misalnya cocok untuk nada do atau re, kan begitu caranya begini. Oh, diketuk-ketuk saja? Ya. Setelah dipilih, baru kita tebang bambunya. Dalam memotong bambu tamiang ini, sekali pencarian biasanya hanya memotong satu bambu saja. Setelah dipotong bambunya, kita gotong bersama-sama menuju tempat pembuatan alat musik bambu. Bambu yang dipotong tadi akan dipotong lebih kecil ya anak negeri. Untuk memotongnya tidak sesuai ruas, melainkan sesuai dengan hentakan jari. Jadi Ambe, setelah dipotong, apa lagi? Dikeringkan. Dikeringkan? Iya. Oh, kayak dijemur ya? Enggak dijemur, cuma dikeringkan. Oh, dikeringkan saja, disimpan saja. Tapi lama berarti Ambe? Sekitar 2 minggu lah. 2 minggu? Iya. Tidak ada yang sudah jadi kah? Ada. Ada? Iya, ada. Itu saja yang kita rangkai ya? Iya. Bambu yang besar ini kita lubangi dulu ya. Untuk dimasukkan potongan bambu yang lebih kecil. Melubangi bambunya bisa menggunakan parang, pisau, ataupun bor. Nah, kalau sudah ada lubang seperti ini, baru deh kita rangkai dengan bambu yang lain. Biar tidak mudah lepas, sambungan bambu ini kita lem ya. Ada tipsnya nih anak negeri, agar lemnya cepat mudah kering dan bambunya cepat menempel. Biasanya setelah dilem menggunakan lem kayu atau lem Korea, sambungan bambunya akan ditaburi kopi. Tujuannya agar lemnya cepat merekat dengan bambunya. Tuh lihat, jadi lebih kuat kan lemnya?
Keren kan alat musik bambunya? Bentuk alat musik bambu ini semuanya hampir sama. Yang membedakan hanya ukurannya saja. Ada ukuran kecil, sedang, dan ada juga yang besar banget. Walaupun bentuknya sama, tapi alat musik bambu ini menghasilkan suara dan nada yang berbeda-beda. Sebagai generasi muda yang baik, harusnya kita tetap melestarikan kesenian alat musik bambu ini agar tidak punah dan hilang. Caranya tentunya dengan tetap membuat dan memainkan alat musik bambu ini. Kalau bukan kita, siapa lagi ya? Assalamualaikum Mamah Dede. Mulai 9 September, ini baru Trans 7.